Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasil berbeda Malaysia dan Indonesia di semifinal. Ini hasil yang mengejutkan, terutama hasil bagi Indonesia. Nah, sebelum kita lanjut ke videonya, silakan kawan-kawan untuk klik like, share, kemudian subscribe channel ini agar channel ini dapat menjangkau lebih banyak orang di luar sana, sehingga video ini dapat bermanfaat, juga dapat menghibur kawan-kawan yang lain. Oke kawan-kawan, kemarin itu terjadi dua pertandingan semifinal di Piala AFF U23 yang membawa hasil Vietnam kemudian Indonesia melanggang ke babak final AFF Under 23. Hasilnya kedua-duanya menurut saya mengejutkan. Yang pertama hasil Malaysia dengan hasil Vietnam yang secara mengejutkan Malaysia kalah dengan skor telak kawan-kawan 4-1. Dan skor 4-1 ini menurut saya adalah skor yang terlalu banyak untuk Malaysia. Karena Malaysia bermain baik di laga-laga sebelumnya. Akan tetapi mereka flop di laga ini sehingga Malaysia kecolongan dari babak-babak awal. Kemudian untuk Indonesia tersendiri ini adalah hasil yang sangat memuaskan bagi Coach Sintayong. Kemudian bagi para pemain. Mereka bermain sungguh berbeda. Malaysia dan Indonesia bermain sungguh berbeda. Thailand pun sama bermain berbeda. Nah untuk Vietnam, memang Vietnam ini adalah tim yang sangat kuat. Jadi bisa jadi Indonesia pun nanti akan kesulitan saat di final. Oke, teruntuk Malaysia tersendiri tidak apa-apa kalah. Ada hal yang harus banyak dibenahi dari tim Malaysia juga. Bukan hanya Malaysia, semuanya sama. Tapi selamat karena telah mampu lolos ke semifinal. Jangan juga bersedih karena ini adalah pertandingan yang namanya game pertandingan, ada yang menang dan ada yang kalah. Mungkin hari ini kita kalah atau Malaysia kalah. Mungkin di depan lagi ke depannya itu Malaysia bisa memenangkan trofi dan lain sebagainya. Begitupun Indonesia sama. Dulu pernah dapat trofi, kemudian tidak dapat trofi karena kemarin tidak ikutan ya. Kemudian mudah-mudahan hari ini Indonesia memenangkan trofi. Nah, untuk pertandingan Malaysia dan melawan Vietnam sendiri saya tidak bisa berbicara banyak tentang itu. Mohon maaf ya kawan-kawan. Karena memang saya tidak menonton. Saya tidak menonton pertandingannya. Hanya curi-curi pandang saja ke skor. Skornya sudah berapa. Oh ternyata sudah 1-0. Oh ternyata sudah segini dan segini. Sampai-sampai akhirnya 4-1. Karena saya ada pekerjaan. Nah, tetapi untuk pertandingan Indonesia melawan Thailand, saya betul-betul menonton dari awal sampai akhir. Dan saya tadi malam melakukan live streaming. Meskipun live streamingnya agak kurang fokus ya. Karena emang tegang waktu itu. Kemudian live streaming yang saya lakukan tadi malam itu sayanya sudah agak kecapean. Jadi agak kurang berbobot lah ya. Nah, kemudian di sini saya akan berbicara tentang bagaimana jalannya pertandingan antara Indonesia dan Malaysia. Indonesia melawan Thailand tadi malam. Seperti yang saya ucapkan bahwa Indonesia bermain luar biasa, bermain tidak seperti biasanya, tidak seperti pas melawan Timor Leste dan juga Malaysia. Thailand pun sama, bermain terburu-buru. Nah, sekarang yang gerasa kerusuk yang terburu-buru adalah pemain Thailand. Sedangkan Indonesia itu bermain cantik kawan-kawan. Bahkan Bung Binder, seorang komentator tadi malam berbicara bahwa Indonesia tidak memiliki kesalahan. Indonesia tidak melakukan kesalahan. Meskipun ada beberapa kesalahannya, contohnya adalah gol balasan dari Thailand di babak pertama. Satu gol itu yang membuat kedudukan jadi 1-2. Nah itu yang membuat, itu ada kesalahan di sana. Kesalahan antisipasi. Tapi kesalahan-kesalahan itu tidak banyak dilakukan oleh para pemain tim nasional Indonesia. Selain itu yang ingin saya soroti adalah bagaimana pemain Indonesia tetap bermain, bagaimana tetap fokus, bagaimana mereka tidak terpancing emosi. Meskipun ada sekali banyak tackle-tackle keras yang dilakukan oleh para pemain Thailand. Jadi tidak mempermasalahkan hal itu. Apa yang terjadi ketika terhantam, mereka bangun lagi dan kemudian bermain lagi. Ini kawan-kawan mentalitas yang harus terus sekali dipupuk untuk para pemain kita. Jadi konfrontasi yang dilakukan oleh pemain lawan, tidak boleh para pemain kita hilang fokus. Nah, kita seringnya begitu. Indonesia saat terbantai oleh Filipina dulu, banyak sekali tidak fokus dan terkonfrontasi. Ketika lawan Vietnam di AFF, mungkin Coach Sintayong ini memiliki pengalaman ya. Ketika lawan Vietnam di AFF kemarin, itu pemain Indonesia banyak sekali terprovokasi, terkonfrontasi oleh Saywar dan juga
tackle keras dari lawan. Tapi tadi malam meskipun ya Indonesia juga sama bermain agak keras. Keras boleh tapi kasar tidak boleh. Bermain agak keras. Contohnya Ferrari di beberapa waktu tertangkap kamera bahwa Ferrari melakukan pelanggaran-pelanggaran yang lumayan agak keras juga. Tapi setelah melakukan pelanggaran berdiri lagi, minta maaf, dan lain sebagainya. Itu adalah mentalitas yang harus dipupuk dan dibangun oleh para pemain Indonesia. Sehingga jalannya pertandingan, mentalitas, fokus, flat terus. Fokus terus datar. Maksud saya fokusnya terus istiqomah. Terus fokus. Tidak seperti apa yang ditunjukkan di babak penyisihan. Fokus Indonesia hilang karena memang terpancing keadaan ya kawan-kawan. Apalagi saat tertinggal. Nah, nanti ketika lawan Vietnam, pastilah Indonesia akan juga merasa kesulitan karena Vietnam selain memiliki ranking yang paling tinggi di Asia Tenggara, mereka adalah juara bertahan dan juga mereka memiliki tekad untuk merengkuh kembali Piala AFF Under-23 ini. Tapi mereka pun pasti mewaspadai Indonesia. Dan hati-hati juga dengan apa yang akan dilontarkan oleh pihak Vietnam karena beberapa kali mereka melakukan cywar. Yaitu memang sudah biasa di sepak bola. Cywar seperti itu. Yang harus dilakukan bangsa Indonesia, maksud saya skuad Indonesia adalah tidak usah mempermasalahkan cywar tersebut. Yang penting fokus kepada lapangan. Nah, yang ditunjukkan oleh Coach Sintayong di lapangan kemarin sangat indah kawan-kawan. Sangat indah, betul-betul indah. Itulah permainan yang saya inginkan. Jika pertandingannya jelek, saya bilang jelek. Jika perbandingannya bagus, saya bilang bagus meskipun tim tersebut kalah. Seandainya tim nasional Indonesia pun tadi malam kalah, akan saya ucapkan bahwa permainan timnas bagus, lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Akan tetapi jika timnas menang tadi malam dan juga permainannya jelek, tetap saya akan bilang jelek. Kita fair-fairan saja, kita adil. Tadi malam tim nasional bermain bagus dan juga menang tadi malam. Itu bonus ya. Kemenangan adalah bonus dari permainan yang bagus. Permainan sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pelatih. Nah, Indonesia ini cepat sekali berubahnya kawan-kawan. Tadi malam ya. Cepat berubahnya. Cepat mengantisipasinya. Dari permainan pertama melawan Malaysia, kemudian Timor Leste. Padahal berapa hari Indonesia itu tidak bermain, kemudian tidak memperhatikan permainan, tapi total. Saya tidak melihat tim Indonesia yang melawan Timor Leste, tim Indonesia yang melawan Malaysia. Saya melihat a totally new whole team. Saya melihat keseluruhannya itu kayak tim yang baru gitu, tim yang baru yang sangat berbeda dengan pertandingan-pertandingan sebelumnya. Indonesia meskipun ya di pertandingan pertama, kedua Indonesia juga melakukan high pressing, tetapi pressing yang kemarin betul-betul compact kawan-kawan. Betul-betul pressingnya itu secara unit, betul-betul pressingnya kompak, tidak ada yang tinggal. Saya betul-betul mengapresiasi kerja keras sekarang dari gelandang Indonesia. Yang awalnya di babak penyisihan, gelandang Indonesia tidak sama sekali kelihatan. Selalu saja melakukan serangan dari sayap dan sayap. Akan tetapi melawan Thailand, Arhan Fikri bermain sangat bagus. Kemudian juga Beckham, meskipun digantikan di babak kedua, ada cedera di sana setelah terkait kakinya. Juga Beckham bermain sangat luar biasa kawan-kawan. Chemistry antara kedua pemain ini, bahkan Arhan Fikri itu masih muda kawan-kawan, itu teruji di pertandingan ini. Sehingga mudah-mudahan nanti di lawan Vietnam lebih dewasa lagi. Nah, selain beberapa pressing high press yang betul-betul menyulitkan Thailand, yang saya senang tadi malam adalah paniknya Thailand karena banyak sekali corner kick yang didapatkan oleh Indonesia dan juga lemparan jauh yang dilakukan oleh seorang Robby Darwish. Ini saya melihat sebuah pertandingan yang banyak sekali lemparan hanya tadi malam. Di liga-liga mana saya nggak melihat. Di pertandingan internasional Piala Dunia pun saya tidak melihat pertandingan seperti tadi malam, di mana banyak sekali lemparan yang dilontarkan oleh seorang Robby Darwish yang membuat kocar-kacir tadi malam Thailand. Dan saya ingin kembali melihat apa bisa nanti saat lawan Vietnam kita mendapatkan banyak sekali lemparan-lemparan jauh seperti itu, kemudian corner kick. Karena Indonesia memiliki postur tubuh yang tinggi untuk tim nasional yang selalu di bawah Sintayong. Sintayong memilih postur-postur yang tinggi supaya mempermudah di saat heading dan juga menutup kesalahan Indonesia. Menutup kekurangan. Karena memang kekurangan dari tim nasional Indonesia adalah masalah umpan lambung ya, umpan lambung header.
di pertahanan Indonesia. Dan ini mulai diminimalisir oleh seorang Coach Sintayong. Makanya di era Coach Sintayong itu back-back handal, back-back bagus, akan tetapi depannya kurang bagus. Nah, sekarang ada seorang Sananta nih kawan-kawan. Ada seorang Sananta di depan. Meskipun Sananta tidak bermain, maksud saya tidak mencetak gol tadi malam, tapi banyak sekali mengancam pemain Thailand, sehingga banyak pemain Thailand yang memarking Sananta. Dia ditahan oleh 1, 2, 3 orang. Akan tetapi meskipun begitu, Sananta tetap masih bisa meloloskan diri dan masih bisa memberikan tembakan ke gawang. Itu kawan-kawan yang sangat luar biasa dari seorang Sananta. Sananta dijaga dengan ketat. Schroyer bisa lepas. Sananta tidak bisa bergerak, pemain yang lain bisa dengan bebas mengacak-ngacak pertahanan dari Thailand. Thailand tadi malam bermain lebih banyak dengan umpan, lambung, crossing kanan, crossing kiri. Karena mungkin memang itu kelemahan dari tim nasional Indonesia. Tapi untungnya tim nasional Indonesia fokus. Itu yang harus selalu dilaksanakan oleh tim nasional Indonesia. Saya dari awal tolong fokus. Gol pertama, tetap fokus. Pertandingan belum berakhir. Gol kedua saat lemparan dari Robby Darwish disambar oleh seorang Ferrari. Tetap fokus, jangan dulu bahagia. Kalau saya seperti itu, jangan dulu bahagia, nanti kena comeback menangis. Nah, kemudian ketika 1-2, wah ini dia mulai bahaya. Dan ketika ada gol ketiga, runtuh sudah motivasi dari Thailand. Karena itu adalah gol bunuh diri dari pemain Thailand. Runtuh. Saya melihat di sana mulai runtuh dan mulai berantakan pemain Thailand. Selalu saja melakukan kesalahan-kesalahan sendiri. Kesal dengan beberapa kesalahan sendiri. Dan dimanfaatkan dengan baik oleh tim nasional Indonesia. Tidak ada gol terjadi di babak kedua memang. Tetapi Indonesia bekerja keras semuanya. Bahu-membahu. Tidak ingin terlewat. Tidak ingin melakukan kesalahan. Itulah mentality yang harus dimiliki oleh para pemain tim nasional Indonesia. Oke kawan-kawan, sampai jumpa nanti di babak selanjutnya. Saya bersemangat seperti ini karena memang saya sangat bahagia apa yang ditunjukkan oleh tim nasional Indonesia tadi malam. Betul-betul menghibur dan juga memberikan obat kepada kita. Sehingga obat pelipur lara ya bagi kita semuanya. Sehingga mudah-mudahan nanti di final dapat memberikan permainan terbaik kembali. Juara tidak apa-apa. Saya tidak mempermasalahkan hal itu karena memang tidak ada target. Kecuali kalau misalnya sudah ada target, pasti saya pun secara pribadi akan terus merongrong, akan terus mendesak harus juara. Tapi ketika mereka berangkat tidak ada target di sini. Indonesia tidak diberikan target. Maka dari itu di final juara tidak juara, saya tetap bangga. Akan tetapi tolong perlihatkan terlebih dahulu daya juang dan juga perlihatkan terlebih dahulu permainan cantik. Asal permainan indah. Kalah menang itu biasa. Saya Ahmad Satria Fazlur Rahman. Sampai jumpa kembali kawan-kawan di pertandingan-pertandingan selanjutnya dan juga di video-video saya selanjutnya. Like, share, dan subscribe channel ini. Mudah-mudahan kita semuanya tetap dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.